living as a citizen of the kingdom of heaven. Dengan perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang dua orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya tiga orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku. Itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jual sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai yaitu haknya sebagai anak sulung. Hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom, of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat, kelaparan, dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan. Di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan. Semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan, he became in want. Ada kekurangan. Melarat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya tetapi tidak mengerti bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu. Kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom. Dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saat sore hari ini kita semua yang hadir di tempat ini hadir dengan hati yang penuh kerinduan akan Tuhan dan hadir dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan kita sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin. Boleh toleh kanan kiri berikan salam, katakan aku diberkati, engkau diberkati luar biasa hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan satukan hati kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat hari ini. Kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami menyadari bahwa sebagaimana kami ada Tuhan sore hari ini, kami tahu bahwa semuanya bukan karena kebaikan kami. Semua bukan karena kami luar biasa, enggak Tuhan. Tapi semua hanya karena kebaikan-Mu.
Semua hanya karena kasih setiamu yang besar yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami masih boleh lagi meninggikan namamu. Hingga hari ini Tuhan kami masih boleh lagi untuk memuliakan namamu Tuhan dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan. Bapa, biarkan yang Kau bekerja lebih lagi Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam tubuh jiwa roh kami lebih lagi Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir saat sore hari ini. Dan Tuhan kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan saat sore hari ini. Kami menyerahkan bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau Allah yang bekerja seturut rencana-Mu Tuhan. Kau memberikan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini dalam nama Yesus. Bangsa ini dipulihkan dalam nama Yesus. Bangsa ini melihat mujizat demi mujizat terjadi. Kota-kota dipulihkan. Tuhan kan terjadi kegerakan-kegerakan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kami. Dan Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan buat pemimpin kami. Biarkan Engkau bekerja Tuhan. Lawati pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh yang takut akan Engkau. Berikan roh pengenalan akan Kau lebih lagi Tuhan. Urapan-Mu mengalir atas setiap pemimpin bangsa ini. Baik Bapak Presiden, wakilnya, dan juga seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan. Biarkan Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Jamahan-Mu terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, buat kota kami, kota Bondowoso, kota yang kami cintai. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada atas kota kami. Olehnya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Diberkatilah Bondowoso di dalam nama Yesus. Tanah air udaranya diberkati dalam nama Yesus. Seluruh penduduknya diberkati dalam nama Yesus. Dijauhkan kiranya segala sakit penyakit, segala mara bahaya apapun Tuhan. Biar kiranya semuanya dijauhkan dalam nama Yesus. Dan biar kiranya Tuhan, roh Tuhan turun atas kota kami, kota Bondowoso. Bekerja lebih lagi Tuhan di tengah-tengah kota ini. Berkati dan urapi setiap pemimpin kota kami. Baik Bapak Bupati, wakilnya dan seluruh jajarannya yang ada. Biar kiranya Kau bekerja dalam hati mereka. Hikmat marifat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan kami juga berdoa membawa Tuhan buat gereja kami Tuhan yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi. Biarkan Kau bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Lawatan-Mu terjadi lebih lagi Tuhan di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin yang ada, dari pemimpin yang pusat Tuhan sampai kepada pemimpin di gereja kami Tuhan. Biarkan Kau bekerja lebih lagi atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Lawati dalam kehidupan mereka. Seluruh penatua yang ada diurapi dalam nama Yesus. Dan Tuhan kami berdoa buat Bapak Herman Lipi. Biarkan Kau juga bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu, istrinya, anak-anaknya diberkati dalam nama Yesus. Biar kiranya hamba-Mu boleh menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab kami tahu bahwa sore hari ini Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini kerinduan hati kami Tuhan. Bekerja lebih lagi dalam hidup, dalam hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Yesusku. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau jauh
Tuhan. Haleluya. Kami serahkan hati kami untuk kemuliaan-Mu Yesus. Ya Allah. Haleluya. Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk mengiringmu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Ku. Jadikan ku bejana-Mu untuk menjadikanku, haleluya. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, haleluya. Sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, haleluya. Yesus, sebab Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, haleluya, haleluya. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, segenap hati kami tinggikan Engkau Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan, bersyukur Yesus, lebih dari segalanya. Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Kau Raja di atas segala raja, Kau yang layak terima pujian, Engkau yang layak, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kami mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak terima segala kemuliaan, segala hormat Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Segenap hatimu katakan, ku nyanyi haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan lebih lagi bagi Allah kita. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuliakan Engkau. Segenap hati kami Tuhan sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan lagu dahsyat. Haleluya. Hey, mari kita bersyukur di hadapan Allah kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah
persiapkan hati kita untuk lebih lagi meninggikan Allah kita. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama. Bersama Rohmu, haleluya. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita lebih lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Lebih lagi Tuhan, kami serahkan hati kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu.
Ini merupakan pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, kami tetap katakan bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Di tengah-tengah situasi yang berjalan berbanding terbalik dengan apa yang kami harapkan terjadi, kami tetap katakan bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Di tengah-tengah pekerjaan kami yang kami harapkan membaik tetapi terjadi kebalikannya, maka kami tetap katakan God is good all the time, and all the time God is good. Di tengah-tengah keluarga kami yang berjalan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, maka ini iman kami Tuhan bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Oleh karena itu mampukan kami untuk kami tetap berjalan di dalam firman-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, tetap tinggal dalam kebenaran-Mu, dan kami percaya maka kebenaran firman Tuhan itu yang kami lihat. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biar kiranya pujian ini bukan sekedar pujian yang keluar dari mulut kami, tapi pujian ini merupakan pernyataan iman kami bahwa Tuhan adalah Immanuel. Tuhan itu berserta dengan kami. Apabila Tuhan bersama dengan kami, apabila Tuhan itu berjalan bersama dengan kami, apabila Tuhan itu ada di pihak kami, maka ini perkataan kami, siapa akan menjadi lawan kami? Karena kami tahu kemenangan itu ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, biar firman-Mu itu berjalan depan kami. Dan kami percaya waktu kami mengizinkan firman-Mu berjalan depan kami, kemuliaan Tuhan itu menjadi barisan penutup kami. Terima kasih, Roh Kudus bekerjalah pada waktu kami mendengar firman, berbicaralah dalam setiap kehidupan kami. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Baik Bapak dan Ibu, shalom semuanya, selamat sore. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga tim pastoral mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Baik Bapak dan Ibu, saya tetap mengikuti sebuah pepatah kuno yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya rindu hubungan kita tetap terikat walaupun dalam beberapa jam ke depan saya akan meninggalkan Bondowoso. Saya akan memperkenalkan diri saya ya, nama saya adalah Roy Peter. Jadi saya sudah berkeluarga, anak saya, istri saya 1, anak saya 2, jangan dibalik ya, jangan dibalik ya. Istri 1, anak saya 2, asal saya dari Surabaya, aku wong Surabaya. 18 tahun saya tinggal di Bali, saya hari-hari ini dipercayakan di bidang pengajaran, saya berasal dari gereja Rock Lembah Pujian. Jadi ini merupakan satu kesempatan di mana kita boleh belajar bersama kebenaran firman Tuhan ini ya Bapak dan Ibu. Dengan tema kita sepanjang bulan ini kita dibawa untuk boleh belajar tentang bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan. Ini merupakan satu tema yang menantang setiap daripada kita. Mengapa? Karena kerap kali waktu kita berbicara tentang status kita sebagai seseorang yang dulunya kita berdosa, seseorang yang dulunya kita ini adalah hamba daripada dosa. Seseorang dulunya posisi kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dimurkai Tuhan. Tetapi oleh karena korban Kristus di kayu salib dan saya percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka posisi saya adalah anak Tuhan. Maka posisi saya adalah hamba kebenaran. Maka posisi saya adalah putra-putri kerajaan. Maka posisi saya adalah ahli waris kerajaan. Beberapa di antara kita suka menggali area status kita di hadapan Tuhan. Sebagai seorang anak, maka saya percaya bahwa kekayaan Bapa itu menjadi bagian saya. Sebagai seorang anak, saya percaya kuasa Tuhan itu akan melindungi saya. Kuasa Tuhan yang adalah Bapa itu akan memberkati saya. Kuasa Tuhan itu akan membawa saya kepada nama sesuatu penyediaan Tuhan yang tanpa batas. Itu baik, itu benar. Tetapi tanpa kita sadari, kita bermain di area status saja. Bermain di area di mana Anda dan saya itu datang ke gereja dalam posisi kita selalu menuntut Allah untuk melakukan kebaikannya, melakukan kesetiaannya, melakukan sebagaimana firman sampaikan. Kalau kita punya bidang usaha, Tuhan berkati usaha saya dong. Kalau kita punya anak, Tuhan jaga anak saya dong. Kalau kita punya satu dan lain hal, kita bilang Tuhan buat jadi dong semuanya.
Terkadang kita berjalan kurang seimbang Bapak dan Ibu di area itu. Area mana? Area yang selalu menekankan namanya hak. Kita lupa ada satu area yang lainnya. Area itu disebut dengan namanya area kewajiban. Kalaupun ada sebuah kesalahan nama, permisi dulu Bapak dan Ibu ya. Sebentar, waktu saya sebelah mana? Itu ya? Oke. Nanti kalau saya kelewatan, matiin aja mikrofon ini. Saya kalau sudah pegang mikrofon ini saya bisa 1 jam. Jadi gitu, matiin aja mikrofonnya, matiin lampunya. Ini tandanya udah habis. Nanti saya pulang ke Jember jalan kaki. Bapak dan Ibu saya suka bercanda ya. Iya. Kalaupun ada kesamaan nama atau tokoh, is okay, minta maaf sebelumnya ya. Ada seorang anak namanya Bejo. Bejo ini suka sekali makan mangganya Pak RT. Katanya mangganya Pak RT itu enak sekali. Lewat rumahnya Pak RT. Pak RT nggak ngejawab. Berarti nggak ada Pak RT. Mangganya enak, waduh kelihatannya sedap. Bejo pun naik pagar, naik langsung ke pohon mangganya. Eksekusi di tempat. Makan, wah sedap. Ternyata Pak RT sembunyi. Bejo. Ketangkep basah kamu. Selama ini semuanya kok hilang semua ini. Ternyata kamu Bejo, turun. Saya akan perkarakan kamu. Enggak mau Pak. Saya panggilin bapak kamu ya. Turun, bapakmu di mana? Bejo bilang, di pohon sebelah. Ternyata bapaknya juga di sebelah, naik pohon mangga, nyuri mangganya Pak RT. Di pohon sebelah. Oh my God. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi seperti ini, kalau bapaknya itu punya sikap dan tindakan A, maka kemungkinan besar, saya bukan general, kemungkinan besar anaknya juga seperti itu. Ada sebuah kemiripan, baik secara physically ataupun karakter. Itu adalah hukum normal yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan Allah kita? Allah kita juga demikian. Allah kita memperkenal dirinya sebagai kasih. Allah kita memperkenal dirinya sebagai Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang kalau ngampuni saya nggak ada batas. Roy Peter ini 1 hari, bisa berapa kali saya melakukan pelanggaran baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan. Tapi Allah saya itu adalah Allah yang selalu mengampuni saya. Jadi waktu dia ngampuni saya itu nggak ada batas. Kalau bapaknya seperti ini, harusnya anaknya itu seperti bapaknya. Kalau bapaknya baik, anaknya harusnya itu baik. Kalau bapaknya itu kasih, maka anaknya itu harusnya kasih. Kalau bapaknya itu ketemu dengan orang menjengkelkan, dikhotbahi hari Senin, bertobat hari Senin, hari Selasa balik. Rebu tobat, Kamis balik, tobat kumat. Itu terjadi. Tapi bapaknya terus mengampuni anaknya. Apakah seperti itu? Maka inilah yang harus kita pahami bersama. Allah meminta bahwa bukan hanya memanggil orang yang berdosa, dibenarkan, dikuduskan, diberkati. Itu betul. Tapi Allah memanggil kita. Bukan hanya kita mengalami karya Kristus di kayu salib, diperdamaikan, itu betul. Menerima berkat, itu betul. Tapi Allah memanggil setiap daripada kita untuk kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Ini yang dikatakan bagian kewajiban. Haknya iya, kita punya hak sebagai anak Allah, diberkati, dilindungi, dijagai, iya. Tetapi kerap kali kita hidupnya gak seimbang. Kita melupakan aspek yang satunya. Apa itu? Tema bulan ini. Baiklah kita hidup di dunia ini ya. Bukan nanti di surga, bukan. Di dunia ini, di mana? Di tempat pekerjaan kita masing-masing. Di mana? Di keluarga. Jangan ngomong di gereja. Di gereja kita semua haleluya. Disenggol sedikit, puji Tuhan, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kursinya sudah kasih itu digeser, dia kan kursi saya. Oh maaf nggak tahu, oh nggak apa-apa. Tuhan baik, nggak apa-apa. Mau keluar serempetan bahu dengan bahu,
Enggak apa-apa, puji Tuhan. Lepas dari gang sana, mau keluar mobilnya, hidung kita udah maju, dia maju. Mana haleluyanya ya? Tadi serempetan bahu aja, oh gak apa-apa, Tuhan baik. Shalom, glory. Kita kumpulkan kosakata Kristen, shalom, glory, puji Tuhan, hosana, dan sebagainya, latihan di gereja. Keluar saja sana kita lupa di sini. Hidup sebagai warga kerajaan sorga, saya harus lihat jam ini. Ini baru pendahuluan. Saya kalau pegang mic ini panjang. Hidup sebagai warga kerajaan sorga itu mengingatkan Roy Peter untuk apa? Untuk kita hidup berpadanan sama seperti Allah hidup. Untuk siapa ini? Bukan untuk para pengkhotbah. Untuk siapa ini? Bukan untuk para pendeta. Untuk siapa ini? Bukan untuk para GKM. Kepada setiap orang yang percaya. Berapapun umur kita mengenal Tuhan, berapapun umur pelayanan kita dipanggil untuk apa? Menampilkan sebuah keserupaan dengan Tuhan. Kalaupun Bapak dan Ibu suka dengan judul khotbah kita pada hari ini adalah roh yang berbeda. Opposite spirit. Mengapa demikian? Karena ada satu orang influencer di sini, Bapak dan Ibu kenal dengan orang ini? Orang ini namanya Mahatma Gandhi. Satu kali Mahatma Gandhi itu diwawancarai oleh seorang jurnalis. Dan dikatakan seperti Mahatma Gandhi, pengajaran kamu itu pengajaran yang begitu banyak diwarnai oleh khotbah di bukit. Matius pasal 5, 6, dan 7. Tapi kenapa kamu itu belum tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Intinya gak jadi orang Kristen. Lalu Mahatma Gandhi mengatakan seperti ini. Kalau orang Kristen semua pada waktu itu hidupnya seperti Yesus, maka saya mau jadi Kristen. Pada waktu itu hidupnya orang percaya itu sama aja. Dengan apa? Dengan orang yang gak percaya. Kita ini piawai di dalam gereja untuk ngomong K-A-S-I-H. S-I-H. Kelihatannya alumni sekolah minggu. Yang sekolah-sekolah Jumat kelihatan di sini nih. Itu alumni sekolah minggu tuh. K-A. Kita piawai untuk nyanyi seperti itu. Tapi kita ini tidak mau diproses untuk kita menampilkan nyanyian kita. Itu di luar gereja. Dengan sebuah kehidupan. Apa itu? Kasih. Kasih yang tidak membedakan. Kasih yang tidak pilih-pilih. Kasih yang dipraktekkan di tempat sana. Bertemu dengan para penghisap energi. Bertemu dengan orang menjengkelkan. Bertemu dengan situasi-situasi yang tidak mengenakan. Maka Allah meminta kita untuk kita ini berbuah bukan jadi Kristen musiman. Di musim kita banyak uang, kita senang, shalom, glory, haleluya. Tapi di musim kita defisit segala sesuatunya. Apakah kita bisa menampilkan sesuatu yang dikatakan buah? Suatu hari Yesus mengutuk pohon itu. Mengapa? Murid bilang ini kan nggak berbuah, ini bukan musimnya. Tapi Allah kita mengajar kita bahwa seperti kita bukan jadi orang Kristen musiman. Kalau musimnya duren, maka carilah duren. Tapi waktu itu nggak ada, bukan musim duren. Jadi janganlah cari duren. Tapi Allah sebenarnya memaksudnya seperti ini. Kita itu di dalam all season, dalam semua musim berbuah. Oh, tempat ini saya nggak ada fasilitas, berbuah. Tempat ini tidak ada yang mengerti saya, berbuah. Tempat ini saya tidak, firman-Nya nggak memberkati saya, berbuah. Karena keperbuahan saya tidak saya tambatkan kepada fasilitas. Keperbuahan saya tidak saya tambatkan kepada orang-orang sebelah saya. Keperbuahan saya itu saya tambatkan kepada pribadi Tuhan. Yohanes pasal 15. Ini merasuk fondasi setiap dalam kita, Bapak Ibu. Anyway, saya tidak khotbah itu. Saya khotbah yang lainnya hari ini. Khotbah yang mana, Pak? Kalau kita nggak baca ayat nggak enak katanya. Kita buka ayat dulu ya, Bapak Ibu ya. Dalam 1 Yohanes pasal 3, di PowerPoint saya nggak ada. 1 Yohanes pasal ketiga. Satu Yohanes pasal ketiga ayatnya ke-18. Bapak dan Ibu bisa klik
zaman sekarang ngeklik ya, bukan ngebuka ya. Bapak Ibu bisa klik, mungkin PowerPoint-nya di take down dulu, digantiin dengan Alkitab. Bapak Ibu sudah dapat semuanya? Jangan lihat saya, di muka saya nggak ada ayat Alkitab. Adanya di handphone. Oh nunggu ya, nunggu. Baik, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Di sana dikatakan seperti anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Sekali lagi ya, kita baca ayat ini ya, 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Bisa dikembalikan PowerPoint saya. Nah, kita harus memahami bersama bahwa perjalanan kita, waktu kita itu percaya pada Yesus, adalah sebuah perjalanan yang mana, oh ini direkam ya, berarti saya harus pakai mic terus ya. Sebuah perjalanan di mana kehidupan saya itu diciptakan. Is okay saya ada di sini, soundman? Aman ya, nggak feedback ya? Saya ini lebih enak dekat dengan Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kehidupan kita ini kehidupan yang dulunya itu penuh seperti ini. Mengapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita penuh dengan kasih Tuhan, kita penuh dengan kebenaran. So, kita itu diciptakan untuk reflect pribadi Tuhan. Tetapi pada waktu kita jatuh dalam dosa, maka yang terjadi adalah kehidupan kita itu yang penuh, itu jadi habis. Habisnya apanya? Airnya habis. Belum habis. Sudah habis. Jadi kehidupan kita ini kosong. Nah, di dalam kehidupan kita, manusia itu selalu mencari sesuatu untuk mengisi kehidupannya. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Saya lupa turun ke bawah, nggak bawa pointer. Apa itu? Salah satunya itu adalah diri sendiri. Jadi, dia menyadari bahwa dirinya itu kosong. Dia mencari banyak hal untuk mengisi kehidupan dia. Dengan cara apa? Dengan cara haus akan pujian. Dengan cara apa? Dengan banyak hal. Sehingga semua aktivitas itu sebenarnya dia lakukan untuk apa? Dia sedang memenuhi dirinya sendiri. Butuh tepuk tangan, butuh pengakuan, bukan tepuk tangan. Kok saya jadi orang menghipnotis ya? Saya kesini aja gitu. Tepuk tangan semuanya, diisi semuanya, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah pada waktu orang ini dalam sebuah pelayanan, kalau orang itu tidak mendapatkan pujian, ini yang terjadi. Prakteknya saya harus kosongkan. Permisi Bapak dan Ibu ya. Supaya enak, saya klik belakangnya. Lihat perbedaannya. Orang yang penuh dengan kasih Tuhan, maka pada waktu dia diremes, bunyi enggak? Bunyi, tapi bunyinya beda nanti. Jangan bilang pada waktu saya disakiti oleh anggota komsel, oh enggak sakit. Jujurlah, sakit. Waktu dikatai oleh gembala komsel, kamu kok gini? Oh enggak apa-apa, jujur, sakit kok. Tapi masih oke lah, bayangkan dengan orang yang kosong. Berisik. Kenapa berisik? Kosong. Waktu ada orang yang memprosesnya, berisik. Berisiknya di mana? Di media sosial. Berisik. Berisiknya di mana? Di komsel. Berisik. Berisik mana? Di gereja. Kita dipanggil bukan menjadi true worshiper, tapi the true gossiper. Tahu nggak? GKM saya ngeselin, suka ngutang. Kalau janji gak pernah ditepati. Gak tahu diri. Gak pernah perhatian. Berisik. Kehidupan kita berisik. Enak gak suara ini? Suara berisik. Kalau Bapak dan Ibu mau dengerin, rekam aja ini. Taruh di headset, dengerin 1-3 jam. Seperti dokter aja ya. Gak enak. Memang gak enak. Gak betah kita ke gereja.
Gereja tercoreng kesaksian oleh karena apa? Berisik. Kenapa dia berisik? Karena dia kosong. Kalau kita ada isi, nggak akan berisik kita. Berbunyi, tapi masih bunyi-bunyi oke lah. Tapi kalau hidup kita kosong, aduh berisik banget. Tutupnya mana ini ya tadi ya? Gak enak banget, dan waktu dia dilempar, ringan banget kehidupan dia. Berbeda kalau ini Bapak Ibu ya. Dia kalau saya sentuh, masih oke, walaupun dengan kekuatan yang sama. Kalau dia saya sentuh, saya nggak perlu pakai kekuatan yang lain. Udah jatuh dia. Rapuh sekali. Orang yang apa? Orang yang ini seperti ini. Dan orang seperti ini itu ada dalam gereja. Orang seperti ini dalam pelayanan. Orang seperti ini GKM. Tanpa kita sadari. Yang berisik siapa? Dia yang berisik. Kenapa? Dia lupa. Pelayanan itu nggak bisa mengisi kekosongan. Perbuatan baik itu nggak bisa mengisi kekosongan. Yang bisa mengisi kekosongan cuma satu pribadi. Kasih Tuhan. Kasih yang kita alami pada waktu kita percaya pada Yesus. So, kekristenan itu bukan agama. Kristen itu adalah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Relasi. Kekristenan bukan tentang 5 DP, datang, duduk, dengar, duit, lalu kita pulang. Gak kayak gitu. Kekristenan itu kan kita mengalami Tuhan. Di gereja bukan tempat untuk mengalami Tuhan. Di gereja itu kita memanifestasikan, mengekspresikan Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Jadi jangan taruh beban mengalami Tuhan untuk para pelayan mimbar. Bukan. WL tidak akan membawa kita untuk kita mengalami Tuhan. Itu salah. Kita mengalami Tuhan oleh karena apa? Kita mengalami Tuhan oleh karena darah Yesus. Menyucikan hati kita. Membuka tirai itu. Dan saya mengalami Tuhan di situ. Jadi saya mengalami Tuhan bukan karena WL, bukan karena pemain musik. Tidak. Saya mengalami Tuhan oleh karena karya Tuhan dalam kehidupan saya. So pertumbuhan saya bukan untuk orang lain, bukan tergantung pada orang lain. Pertumbuhan saya adalah Tuhan yang membawa saya. Melalui saya baca firman dan menghidupi firman dalam kehidupan saya. Itu yang terjadi. Nah ini adalah satu tampilan, saya lihat lagi jamnya. Tampilan di mana pada waktu kita itu berdosa, maka kita ini menjadi pribadi yang kosong. Kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu mengasihi diri kita sendiri. Kalau ke gereja, maka orang-orang seperti ini, nggak usah pakai orang seperti ini ya. Kalau saya ke gereja, maka saya ngomong seperti ini, apa yang gereja ini bisa lakukan buat saya? Apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya? Itu kayak gini. Dirinya menjadi sesuatu yang utama. Pelayanan, maka pelayanannya mentalitasnya seperti ini. Apa yang kamu bisa lakukan buat saya? Saya, dan saya. Kalau kebutuhan saya tidak terpenuhi, berisik. Di sini kita harus melatih diri kita. Melatih untuk apa? Melatih untuk berpindah. Sama-sama katakan sama saya, berpindah. Pindah mana? Pindah gereja? Enggak, bukan pindah gereja. Pindah mana Pak? Ini berpindah dari kita yang mengasihi diri kita, berpindah kepada kita mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan membagikan kasih Tuhan. Mari kita melihat Bapak dan Ibu. Setidaknya, maaf. Setidaknya ada 3 tingkatan yang mana Yohanes tadi sampaikan. Di mana Anda dan saya diminta untuk kita boleh mengasihi. Bukannya mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi sesama. Mari kita lihat setiap tingkatannya Bapak dan Ibu ya. Kalaupun pada waktu kita mendengar firman Tuhan, firman ini bukan untuk siapa-siapa. Untuk Anda dan saya, bukannya untuk Anda saya, tapi untuk saya. Apakah kita di tingkatan yang paling rendah? Tingkatan paling rendah itu adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Itu dengan perkataan. Tingkat yang lebih tinggi adalah mengasihi dengan perbuatan.
Tingkat yang lebih tinggi itu dikatakan mengasihi dengan perbuatan, dengan motivasi yang benar. Nah, kita belajar ya. Nah, tingkat yang pertama itu adalah mengasihi dengan perkataan. Ya, mengasihi itu ada sebuah tindakan yang aktif, bukan pasif. Mengasihi tentunya ada berbagai cara. Salah satu caranya adalah mengasihi dengan perkataan. Maksudnya bagaimana nih Pak? Ya, kita mengerti ada kuasa daripada perkataan. Kuasa dari perkataan itu untuk apa? Kuasa perkataan untuk membangun. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dipanggil untuk saling membangun, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita percaya bahwa pada waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal pertama, kata firman itu adalah kata yang penuh dengan kuasa. Kata itu menciptakan, Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu taruh semua alat tulisnya ataupun handphone semuanya. Oke, saya minta Bapak dan Ibu boleh bangkit berdiri sama-sama. Bisa duduk lagi. Inilah kuasa perkataan. Itulah kuasa perkataan. Mengapa Bapak dan Ibu bangkit dan duduk kembali? Kuasa perkataan ada di level sana. Jadi perkataan yang keluar dalam kehidupan kita itu penuh dengan kuasa. Dalam kuasa perkataan, maka Anda dan saya harus mendrive ataupun mengarahkan perkataan itu tepat pada sasaran. Dengan cara apa? Membangun. Dengan cara apa? Menguatkan. Dengan cara apa? Menghibur. Kalaupun kita bertemu dengan rekan-rekan kita, saudara dan sahabat kita, ada dalam kesusahan melalui raut wajahnya, maka kita diminta untuk apa? Menguatkan mereka. Menghibur setiap daripada mereka. Bapak dan Ibu, pelayanan asar di depan sana itu sangat penting sekali. Mengapa? Apabila dia mengerti kuasa perkataan ini. Sebuah pelayanan kalau kita tidak mengerti esensinya, maka itu akan membawa kita kepada namanya sebuah titik formalitas. Lebih jauh itu daripada itu adalah sesuatu yang tidak ada sebuah kedalaman. Nah, pahami bersama tentang namanya mengasihi dengan perkataan ini. Ini merupakan cara yang paling mudah bagi setiap dari kita. Tetapi kerap kali yang saya temukan dalam kehidupan saya, mengasihi dengan perkataan sebatas itu kebiasaan. Waktu saya bertemu dengan rekan saya yang sedang mengalami namanya kesusahan, maka saya mengatakan, "It's okay Pak, memang kondisiku kurang baik tapi berjalan saja Pak, Tuhan bersama dengan Bapak." Ada sebuah perkataan yang mungkin mengatakan oke, tapi ada orang-orang yang melepaskan perkataan itu tanpa ada namanya sebuah tekanan muatan apapun di dalamnya. Yang Allah rindukan dan setiap dalam kehidupan kita adalah perkataan kita itu keluar oleh karena pengenalan kita akan Tuhan dalam kehidupan kita. Perkataan di mana is okay Pak, aku tahu kondisimu, tetapi Tuhan itu akan berjalan dengan Bapak. Itu sangat berbeda Bapak Ibu. Saya mengetahui makna perkataan itu dan saya melepaskan sebuah dimensi iman kepada Bapak. Untuk apa? Untuk menguatkan hati Bapak. Ada kadang-kadang kita ini perkataan itu kita keluar dengan sesuatu yang kosong. Menguatkan ya sekedar menguatkan is okay dan sebagainya supaya apa ya? Supaya kamu gak ganggu saya. Is okay dan sebagainya, berjalan dengan iman dan sebagainya supaya apa? Supaya saya gak diribetin sama orang-orang itu. Pemain musik, pemain keyboard terutama, bantu saya. Silakan. Nah, ada waktunya kerap kali Tuhan untuk ajar kita untuk apa? Menyelidiki hati kita. Oh karena saya GKM, maka saya memperhatikan, sudahlah Pak dan sebagainya, Bapak kuat dan sebagainya. Tidak ada namanya sebuah usaha untuk menguatkan dari hati saya. Saya cuma kata-kata itu keluar aja. Sebenarnya simpel sih mengasihi dengan perkataan. Enggak keluar apa-apa, benar Bapak dan Ibu? Enggak keluar uang, ya kan? Waktu is okay, tinggal is okay Pak, santai aja, tenang aja. Dengan sesama kita, tenang aja bro, tenang aja. Tuhan pasti masih ada kok, Tuhan masih bekerja, selesai. Enak di level itu, tapi kita nikmati ya di level yang kedua. Level kedua itu dikatakan mengasihi dengan namanya perbuatan.
Ini levelnya lebih menantang. Mengapa? Tangan Bapak dan Ibu itu harus ngerogoh sesuatu. Kalau yang tadi dengan seperti ini masih bisa. Tuhan baik, tenang aja. Tapi level nomor 2 nggak bisa. Level nomor 2 tangannya begini. Memberi. Ada harga yang kita bayar di sana. Dengan namanya perbuatan. Ini merupakan sebuah tantangan Yohanes kepada setiap daripada kita. Apakah boleh menguatkan? Boleh. Menghibur? Boleh. Boleh. Tetapi pada waktu engkau melihat temanmu kelaparan, bukan ayat yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah uluran tangan. Pada waktu pulang dari gereja dan kita melihat ada jemaat sedang berjalan kaki menuju pada tempat tujuannya. Bukan kita say hello, shalom, Tuhan berkati. Bukan. Berhenti, bertanyalah. Mau kemana? Mau saya antar? Level perbuatan. Pada waktu masih ada nasi di rumah. Tiba-tiba kita tahu teman kita lagi kesusahan. Cetoklah nasi. Berbagilah nasi. Perbuatan. Perbuatan ini tidak sebatas besar atau kecil. Yesus pun memuji seorang perempuan yang ngasih cuma sedikit. Tapi setidaknya perbuatan. Gajah dibelangkoni. Isok khotbah, tapi gak isok ngelakoni. Adalah sebuah statement yang mengajar saudara-saudara kita. Bukan di level perkataan. Ojo ngomong tok rek. Lakukan. Saya dengan berat hati, suatu kali kami ada di sebuah lapaknya teman saya. Dia ini penjual makanan dan lewatlah 2 orang, ibu-ibu dan seorang anak mendorong gerobak yang mencari sampah. Teman saya bilang, shalom. Orang Kristen yang lewat pak? Iya. Siapa mereka? Mereka pak? Anggota komsel saya. Anggota komsel? Kasih makan dong pak. Kasih bungkus 1. Kasih. Kenapa? Ini siang-siang. Aduh. Di manakah kita waktu itu ya? Saya melihat ada seorang dengan kepercayaan yang lain. Dengan fenomena yang sama. Mereka sigap sekali untuk apa? Menolong sesama. Covid menghantam kami di Bali. Perekonomian waktu itu sangat tergoncang. Teman saya, dia jualan pentol sama lele. Kalau saya terus makan pentol sama lele, biduran aku. Wah gimana nih ya? Gimana nih? Anggota komsel ada berapa? 1, 2, 3. Kamu beli hari Senin ya? Saya beli hari Selasa. Kamu beli hari Rabu ya? Hari Kamis. Oh jo aku torek sih mangan pentol ambil lele. Ayo. Tolong yuk. Ayo tolong. Kapan kau melihat aku telanjang? Kapan kau lihat aku lapar? Ya pada waktu orang sekitar kita. Siapa? Lihatlah sekitar kita. Ya kita saling membantu. Maka Yohanes itu mengajar kita bukan di level perkataan saja. Di level perbuatan. Saya ceritakan kisah saya. Saya ini orangnya yang dilahirkan dari keluarga yang pelit, medit, kikir. Saya ulang ya. Saya pelit, medit, kikir. Hidup kan subtitle di bawah ini artinya apa itu? Intinya gak mau berbagi. Itu saya. Kalau orang tua saya pulang dari luar kota, pulangnya malam-malam. Supaya apa? Gak ditanya tetangga. Oleh-olehnya mana? Shh, pelan-pelan. Sampai di rumah buka kreseknya pelan-pelan. Dihitung. Ini buat papa, ini buat mama, ini buat kamu. Dan sisanya adalah untuk orang yang baik sama kita. Pak RT baik, sebelah cerewet. Gak usah dikasih. Rugi. Sana di ujung sana. Itu saya. Tanpa saya sadari saya mengcopy paste. Meniru apa yang dilakukan orang tua saya. Pelit.
Itu saya. Saya menikah dengan seorang wanita, iya dong, wanita dong. Yang dibesarkan dengan budaya yang berbeda. Budayanya apa? Budaya berbagi. Mertua saya ASN dan hobinya mancing. Punya speedboat. Setiap sore ke tengah laut mancing. Wah, kalau dapat ikan, sedap. Dapat ikan diolah secara karismatik, udah ikannya. Wah, seperti korban ukupan, bau harum. Tapi yang dilakukan mertua saya adalah membuka dapurnya. Siapapun yang lewat dipanggil. Saya ulangi lagi ya. Siapapun yang lewat dipanggil. Ada orang yang angkat seperti ini, ditanya, sudah makan belum? Wah, nek wong Jawa ditakoki ngono, kita bilang ini, sudah. Nah, ini budaya yang berbeda. Sudah makan belum? Ditaruh. Belum. Duduk langsung. Waktu duduk, dibukalah masakan tadi. Silakan, Bapak dan Ibu nyanyiannya seperti ini. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Orang yang pergi jualan keliling kampung ditawari sudah makan belum? Dengan olahan karismatik seperti itu. Cangkul. Sebentar, istrinya sudah makan belum? Anaknya sudah makan belum? Selesai peperangannya selesai, tinggal kepala saja. Orang itu bilang ini, terima kasih. Dan dia meninggalkan medan peperangannya, tinggal kepala itu. Nasinya tinggal sedikit, dia keluar, mikul lagi. Mertua saya senang. Datanglah istri dan anaknya. Papa masak apa? Sudah habis nak. Tadi dibagi. Duduk yuk, tinggal nasi sedikit dibagi. Kuahnya dibagi. Makanlah mereka. Beda kan budayanya? Ketemu dengan saya yang kok Bapak dan Ibu suka sih ngomong itu sama saya. Boleh saya pulang sekarang, Pak? Waktu ini gak berapa menit sih, boleh saya pulang ya? Puji Tuhan. Ketemulah kami. Saya bilang, sayang, gak bisa dong. Sesuatu yang ada di rumah kita, keluarga inti dulu kenyang. Baru yang lainnya. Saya bersama istri saya itu kuliah di Surabaya. Istri saya ngekos. Setiap akhir bulan ada sebuah nyanyian anak-anak kos. Indomie seleraku. Nyanyian anak-anak kos di akhir bulan. Istri saya enggak. Wilhelmina. Kenapa? Ada rantangan. Bapak dan Ibu yang hidup sejaman dengan saya. Rantangan itu seperti apartemen kan? Tingkatannya 1, 2, 3. Ada yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dibawa nasi, di atasnya apa, dan apa. Rantangan Bapak dan Ibu datangnya. Untuk Wilhelmina dari Cik siapa, dari Cik siapa, dari Cik siapa. Kalau saya jadi istri saya akan mengendap pelan-pelan supaya gak bunyi rantangannya. Tapi istri saya, terima kasih. Teman-teman saya dapat rantangan turun semua. Waduh, nyanyiannya kan Indomie, seleraku. Dikasih tinggal Indominya, turun, langsung buka bersama. Istri saya dapat apa? Istri saya cuma dapat kesaksian dari mereka semuanya yang sudah makan itu. Rantangannya enak. Istri saya dapat apa? Ya dapat apa ya? Sama seperti mertua saya. Dan dia senang. Rantangannya kapan? Setiap hari rantangannya. Gak pernah berhenti tuh rantangan. Dan dia bilang ini, sayang, kamu pernah lihat saya kekurangan waktu saya berbagi? Saya bilang, enggak. Masuklah dalam dimensi ini. Siapa yang memberi, dia tidak akan kekurangan. Masuklah dalam dimensi engkau mengalami firman Tuhan. Pelit, kikir, medit, gak soge-soge kok. Tapi waktu kita berbagi, kita mengalami Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita.
Saya praktek Bapak dan Ibu, saya praktek. Saya di Bali itu kontraktor, ngontrak sana sini, ngontrak rumah. Kontrak sini habis, ngontrak lagi, ngontrak, kontraktor. Kami ngontrak sebuah rumah dan rumah kami itu lantai 2 dengan kamar 5. Kami sekeluarga 4 orang. Bagi saya udah cukup rame. Tapi hidup mau berbagi. Ada 9 orang-orang NTT. Itu hidup bersama dengan kami. Marganya itu beda dengan istri saya. Saya bilang, ini siapa? Ini saya punya tante punya saudara punya saudara. Siapa ini? Oke lah. Bapak dan Ibu tahu kan cara makan mereka? Cangkul yang dalam. Satu pecangkul membuat saya geleng-geleng. Ini 9 orang yang nyangkul. Itu luar biasa. Tapi kan mau belajar. Mengasihi dengan perbuatan. Saya orang kaya? Enggak. Saya hamba Tuhan. Berapa gaji saya? Tebaklah gaji hamba Tuhan berapa? 9 orang tambah 4, 13 orang. 13 orang di rumah saya. Dan gaji saya nggak ada seberapanya. Hitung secara matematika nggak tembus. Makan apa? Tapi saya kok dibuat Tuhan enjoy di sana. Di saat kita mau berserah sama Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Bukannya berdamai, tapi saya dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Mengasihi dengan perbuatan. Teman-teman saya mengatakan seperti ini, engkau hebat Roy ya. Engkau luar biasa Roy ya. Tanpa saya sadari Bapak dan Ibu. Semula saya mengatakan kemuliaan bagi dia. Lalu bergerak, kemuliaan bagi 2. Bukan bagi dia lagi, tapi bagi 2. Saya mencicipi namanya pujian itu. Saya menjadi orang yang haus akan pujian. Kalau saya melakukan ini, maka saya harus dipuji. Kalau saya pelayanan, maka gembala saya itu harus mengucapkan terima kasih sama saya. Kalau saya berbuat baik, maka teman-teman saya harus memuji saya. Kalau saya pasang status di Instagram, Facebook di mana saya berbuat baik, maka orang harus memuji saya. Kalau orang-orang itu nggak memuji saya, hidup saya berisik. Yuk masuk di level nomor 3. Nomor 2 tuh baik, itu baik. Tapi di level nomor 3 Tuhan akan menguji kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Nampak luarnya baik, nampak luarnya saya memberi, nampak luarnya saya menampung, nampak luarnya saya melayani. Tapi apakah hati saya benar demikian? Level nomor 3. Kalau sama Tuhan itu nggak usah nunggu waktu berapa lama, langsung diuji. Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini, jangan harapkan minggu depan diuji, pulang langsung diuji. Itulah Tuhan. Seperti itu Tuhan kalau ngajar kita. Langsung diuji level nomor 3. Ujiannya kayak apa? Satu kali waktu saya pelayanan di Surabaya, saya meninggalkan kota Denpasar kurang lebih 4-5 hari. Saya pulang ke Surabaya, pulang ke Bali, Denpasar. Di rumah 9 orang pada ngumpul. Dan satu orang menampilkan wajah sedih. Biasanya suami istri punya kode-kodeannya. Kita sudah tahu kodenya apa. Oh, naik lantai yang naik atas ada sesuatu yang... Saya baru pulang Bapak Ibu, diantar oleh teman. Naik ke atas dengan wajah ceria. Mengapa? Karena senang perjalanannya dan juga dapat tanda kasih. Sayang, entar dulu. Di bawah itu ada anak itu harus bayar sekolah.
Kalau dia nggak bayar sekolah, maka dia nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak bisa ikut ujian, nggak lulus. Bapak dan Ibu, itu anak siapa? Bapaknya kemana? Kenapa bebannya ke saya? Tapi udah lewat kan fase itu. Perjalanannya enak ke Surabaya. Dan saya baru dapat berkat. Saya bilang nih, sayang, aku baru dapat berkat dari Surabaya. Buka Gi. Buka, entar, berapa biayanya? Sekian. Oke, saya buka. Tuhan tuh baik ya. Kebutuhan anak itu setara dengan amplop saya. 4 hari di tanah rantau, pulang, luar biasa, dapat berkat. Itu berkatnya diberikan kepada bawah. Lalu saya ngomong, yuk kita nabur yuk. Kita nabur ini, itu berarti bagi yang di bawah. Oke, Bapak Ibu, yang di bawah itu anak siapa? Bukan anak saya. Turun kita berdua. Kamu pulang, kamu beresin nih semuanya. Dia lupa ucapan terima kasih. Ujian pertama, level nomor 3. Waktu kita melakukan bagian kita, berbuat baik, melayani, tanpa ada imbalan, bagaimana reaksi kita? Kita melayani tempat ini ya, luar biasa. Kita ibadah jam 5, jam 1 siang kita di sini, ngepel semua dan sebagainya. Pak Gembala lewat tanpa bertanya dan tanpa ucapan terima kasih. Mau tetap melayani? Shalom. Shalom. Kak kerja-kerjaan wis. Berisik. Level nomor 3. Motivasi kita melayani apa? Pengakuan? Ucapan terima kasih? Enggak. Sorga itu waktu mengampuni, aduh, Allah itu mau mati buat saya waktu saya berdosa. Sebelum saya bisa berbuat baik, sebelum saya itu bisa melayani Tuhan, sebelum saya itu mengatakan saya cinta Tuhan, Tuhan tuh mati buat saya. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Allah mati bagi kita, belum pada waktu kita dapat melakukan sesuatu yang baik. Enggak, Allah mati buat kita pada waktu saya itu masih menyakiti Tuhan. Itu adalah model sorga yang ditunjukkan untuk Anda dan saya juga ikut model sorga yang seperti itu. Memberi dan melayani tanpa namanya mengukur saya itu dapat ucapan terima kasih atau tidak. Memberi dan melayani tanpa saya mengukur kebaikan saya itu dibalas dengan kebaikan atau tidak. Susu dibayar dengan air tuba, I don't care. Yang penting saya melayani. I don't care, yang penting saya memberi. Model ini yang di sorga lakukan. Godaan. Bukan udah habis ya. Kok belum dimatiin? Terakhir. Anak ini langsung lewat aja. 4 hari kerja. Lewat aja. Bapak dan Ibu kalau jadi saya bagaimana? Berisik? Saya berisik. Istri saya bilang ini. Motivasimu, apa motivasimu memberi? Supaya dia berterima kasih? Enggak kan? Tadi di atas kan kita berdoa, Tuhan yang menggerakkan kita. So, motivasi kita adalah karena Tuhan yang meminta kita melakukan. Kita gak usah fokus kepada apa reaksi orang terhadap kebaikan kita. Kita harus fokus kepada apa reaksi sorga dalam ketaatan kita. Living as kingdom citizenship itu adalah mengikatkan diri kita dengan perjanjian kepada siapa? Pada Tuhan. Setiap kebenaran yang kita hidupi ada sebuah kebenaran yang saya mau ikatkan pada Tuhan, bukan untuk perform kepada orang dan kita mendapat aplaus dari mereka. Enggak. Saya gak butuh tepuk tangan orang, saya gak butuh pengakuan orang. Kenapa saya melakukan seperti itu? Karena Tuhan minta saya untuk melakukan itu. Kekristenan adalah sebuah model kehidupan yang dibangun bukan karena saya memberi, bukan supaya,
Saya memberi supaya saya diberkati. Bukan. Saya melayani supaya saya dipuji. Bukan. Saya datang ke gereja supaya saya diberkati sama Tuhan. Bukan. Saya datang ke gereja karena Tuhan tuh baik sama saya. Saya melayani Tuhan karena Tuhan tuh sudah memberi yang terbaik buat saya. Saya memberi karena Tuhan tuh sudah terlebih dahulu memberi pada saya. Bukan supaya. Kalau saya menghidupkan kekristenan dengan kata supaya, maka saya selalu mengalami gagal paham dengan Tuhan. Kalau saya berjalan dengan kata supaya, kerap kali saya itu menjadi seseorang yang akan selalu dan selalu mutung. Kenapa? Karena ada hidden agenda. Mengapa? Ada satu pujian seperti ini. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Tanpa saya sadari Bapak Ibu, saya itu masih ada mengasihi diri sendiri. Saya berbuat baik supaya apa? Supaya pujian orang lain mengisi kosongan hati saya. Masih pada saya, masih pada saya. Sehingga penyembahan saya itu penyembahan kepada diri saya. Saya sudah menyembah pada diri saya. Padahal kita diminta untuk menyembah pribadi Tuhan. Saya dipukul oleh istri saya. Yuk, fokuskan dirimu kepada orang. Bukan kepada orang, tapi kepada Tuhan. Bapak Ibu, tantangan yang kedua. Tadi tantangan pertama ngasih amplop, dia langsung lengos saja lewat. Tantangan yang kedua, Tuhan tahu kalau belum beres, diuji sekali lagi. Dengan tema yang sama, waktu yang berbeda. Saya telepon. Motor saya rusak, bisa datang nggak tolong saya? Orang yang baru kami tolong. Dia berkata seperti ini, maaf saya sibuk, nggak bisa tolong. Bapak dan Ibu, saya perjelas ya, Bapak dan Ibu pergi keluar kota, kerja 4 hari, dan honor Bapak dan Ibu kasihkan kepada orang itu. Orang itu sudah bisa ikut ujian, sudah bisa lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi atau bekerja terserah. Dia sudah pegang ijazah, pasti pegang ijazah. Saya minta bantuan, dan dia bilang gak ada waktu dan gak bisa. Awak dewe ngomong apa ini? Ngomong apa Bapak Ibu? Bantu saya ngomong apa ini? Kayak sok ngomong. Mau berisik. Sekali lagi Tuhan menguji hati kita. Saya seolah-olah itu mengikat leher daripada orang itu dengan kebaikan saya. Dan saya itu menyetir kendali orang itu. Dan saya menjadi tuan atas orang itu. Roh Kudus bilang, Roy Peter kamu jahat. Kamu menggunakan kebaikanmu untuk mengendalikan orang. Kamu jahat sekali. Kamu pakai uangmu untuk kamu menjadi Tuhan atas orang itu. Kamu jahat sekali. Orang lain memuji saya waktu saya mengasih persembahan kepada orang itu. Tapi hati saya jahat. Jahat sekali. Di sana saya bertobat. Tuhan itu tidak tertarik dengan apa yang kita lepaskan. Manusia tertarik dengan apa yang kita lepaskan. Kita ngasih persembahan 1 juta, 2 juta, orang lain luar biasa. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik dengan seperti ini. Kenapa engkau melepaskan uang itu? Motivasimu apa? Saya bilang saya jahat. Saya bilang Tuhan aku bertobat. Jadi saya tepuk pundak saya lagi. Mengasihi dengan perkataan itu baik. Level yang selanjutnya, mengasihi dengan perbuatan itu baik. Tapi yuk kita mengasihi dengan perbuatan, dengan motivasi yang benar. Motivasinya apa? Kebenaran. Motivasinya apa? Mengasihi Tuhan. Ini motivasinya. Maka saya memotong ikatan kepada leher daripada orang itu yang gak kelihatan. Saya mau mengendalikan orang itu. Kamu berbuat ini, kamu tolong saya dan sebagainya. Waktu dia tidak tolong saya sakit hati. Itu salah. Saya mengikatkan apa yang saya lakukan kepada orang lain itu salah. Saya potong talinya
Dan saya ikatkan diri saya kepada namanya Tuhan. Yang membawa saya dari iman kepada iman. Kenapa saya lakukan berbuat baik? Kenapa saya orang lain? Saya tolong orang lain. Karena Tuhan yang meminta saya dan saya mengalami Tuhan dalam kehidupan saya. Istri saya bilang ini, Roy, sayang kamu kan fokus pada pendidikan. Saya seorang pendidik. Tuhan akan membuka pintu lebar di bidang pendidikan. Amin. Di jenjang pendidikan kami itu ada namanya sertifikasi dosen, Bapak dan Ibu. Dan waktu itu kami sedang memperebutkan 100 seat untuk seluruh Indonesia, PTN, PTS, PTAK. Saya bilang gak mungkin saya dapat ya. Maka saya isi semua yang diminta, saya kirimkan. 3 bulan kemudian surat itu datang dari Kementerian Agama, datang ke lembah pujian untuk Bapak Roy Peter. Waktu saya buka, nama saya lulus di sertifikasi dosen. Gunanya apa sih sertifikasi dosen? Bapak dan Ibu, pemerintah itu akan terus memberikan saya dananya. Sampai di usia 65 tahun. Dana itu. Bapak Ibu, coba tebak setiap bulannya berapa? Setiap bulannya itu adalah setara dengan amplop yang saya kasih. Saya ngalami itu tahun 2015. Sekarang 2025. Sudah 10 tahun saya mengalami Tuhan. Saya tidak pernah lupa waktu momen di mana saya menyerahkan itu. Momen di mana Tuhan menguji hati saya. Waktu saya terima setiap bulannya dari pemerintah. Saya nggak habis-habisnya untuk mengatakan, Engkau Tuhan benar-benar ada. Engkau Tuhan benar-benar berkarya dalam kehidupan saya. Sampai 65, usia saya sekarang 45 tahun. Dan saya akan mengalami seperti itu sampai 20 tahun ke depan. Setiap bulan waktu saya terimanya, saya teringat dengan momen itu. Allah kita waktu dia berjanji, dia bukan seperti manusia, dia akan lupa dengan perjanjiannya. Tidak, dia akan tetap pegang perjanjiannya. Kita mau di level mana untuk mengasihi Bapak dan Ibu? Level perkataan? Level perbuatan? Ataukah level perbuatan dengan motivasi yang benar? Saya memberi oleh karena Tuhan terlebih dahulu memberi dalam kehidupan saya. Saya melayani oleh karena Tuhan telah mati bagi saya. Saya akan tetap pelayanan di tempat ini walaupun orang tidak menghargai saya. Saya tetap akan memberikan yang terbaik di tempat ini. Kenapa? Bukan aplaus daripada jemaat, bukan aplaus dari Bapak Gembala untuk saya di sini. Saya pelayanan di sini bukan untuk tepuk tangan. Saya turun dari mimbar bukan ditusuk teman dari belakang, tidak. Saya tetap akan melayani oleh karena apa? Karena Tuhan panggil saya. Karena Tuhan telah baik dalam kehidupan saya. Oleh karena itu saya berbuat baik. Bukan supaya, tapi karena perjalanan ini sebuah perjalanan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi dalam kehidupan saya, Tuhan tuh membuktikan bahwa kebenarannya, janjinya itu teruji dan terbukti. Hari-hari ini kalaupun kita diperhadapkan dengan level yang nomor 3, Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh ada. Tepat pada waktunya dia akan menyatakan perjanjiannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tersedia. Mampukan kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu.
Mampukan kami untuk kami bukannya mendengar firman-Mu dengan baik, tapi terjemahkan firman itu dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Sehingga kami mengerti kebenaran firman dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mungkin ada di antara kami ada di level nomor 1. Mengasihi pasangan kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi sahabat kami, mengasihi rekan-rekan pelayanan kami, pada level mengasihi dengan perkataan. Hari ini kami boleh belajar. Ada sebuah level di mana Allah undang setiap dari kami untuk kami boleh naik pada level yang selanjutnya, yaitu mengasihi Tuhan dengan perbuatan, mengasihi sesama dengan perbuatan. Terkadang di level nomor 2 ini menjadi pembungkus agamawi dalam kehidupan kami. Kami mungkin terkesan sibuk dalam pelayanan. Kami terkesan sibuk dalam kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang satu dan lain sebagainya. Tapi motivasi kami adalah motivasi untuk memenuhi diri kami. Ada sebuah kekosongan dalam kehidupan kami dan kami gunakan semuanya itu untuk kami boleh bermain di area gerejawi, pelayanan. Mampukan kami untuk kami boleh next level, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan perbuatan, dengan motivasi yang benar. Engkau Allah yang menguji setiap hati daripada kami. Biarlah firman ini mengajar kami untuk pada waktu kami berjalan dalam kebenaran, maka kami akan bertemu dengan kebenaran. Dan kami izinkan kebenaran itu mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya sungguh diberkati. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Roy Peter. Sangat dalam dan saya sangat diberkati. Dan saya percaya kita semua sangat diberkati. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian terlalu besar. Ya Yesus, kita mau kembali mengingat atas pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar. Saya undang para pelayan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Oh terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Di depan kita tersedia roti dan anggur, lambang tubuh Yesus yang diserahkan dan darah Yesus yang ditumpahkan bagi saudara dan saya. Perjamuan ini adalah suatu sakramen
yaitu tanda dari sesuatu yang amat suci yang disediakan bagi umat yang sudah ditebusnya, yaitu yang percaya dan sudah menerima Dia. Jika engkau percaya dengan iman, makan dan minum tubuh dan darah Kristus ini, maka engkau akan diberkati dan juga anugerah Tuhan menyertai. Tetapi hendaklah engkau memakannya dengan cara yang benar, yaitu tanpa sesuatu yang najis di dalam hatimu. Kalau saat ini engkau mempunyai ganjalan terhadap seseorang, ampunilah dia. Atau Roh Kudus mengingatkan suatu dosa yang belum saudara minta ampun, akuilah dosamu di hadapan Allah, supaya berkat Allah tidak terhalang bagimu. Baiklah, setiap pribadi berdoa kepada Allah. Ya Yesus. Tuhan, Engkau melihat dan mendengar doa umat-Mu. Ampunilah dan sucikan mereka ya Tuhan, dan layakkan mereka untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Tahirkanlah dan layakkan juga setiap para pelayan-Mu untuk melayani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari yang sudah terima roti dan anggur bisa bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam tatkala Ia akan diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, serta katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan dan anggur sesudah makan. Ia mengucap syukur atasnya dan memberikan kepada murid-muridnya, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Minumlah kamu semua daripadanya
dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan minuman ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Yesus. Mari naikkan syukur kita, ungkapkan rasa bersyukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan, terlalu mahal darah-Mu Tuhan. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur atasnya, dan biarlah kami boleh terus mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kasih-Mu yang begitu besar telah menebus kami, agar kami selalu setia dan taat mengikuti Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang sudah kami terima melalui perjamuan kudus ini. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang sudah diteguhkan, dan yang dalam pergumulan sudah Engkau berikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Ya, saya sampaikan pengumuman untuk minggu sore hari. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Yaitu kami Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Roy Peter. Makasih Pak, yang telah melayani ibadah sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga Bapak. Amin. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu di mana Tuhan telah memberi dan memberkati kita semua. Yaitu ada 2 amplop persembahan, yang merah amplop persembahan umum, sedangkan yang biru amplop persembahan misi. Mari kita persiapkan, kita berdoa bersama. Sebelumnya saya akan sampaikan atau membacakan ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal 19 ayat 7, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita doa bersama. Hamba bersyukur dan berterima kasih Bapak Surgawi, di mana Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah memberkati kami semua. Saatnya kami buat menabur di gereja-Mu ini. Kiranya tangan-tangan yang menabur ini Engkau berkati, kuduskan setiap penaburan ini. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus ajaib dan pengasih serta memberi berkat. Haleluya. Amin. Silakan menabur Bapak Ibu. Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati.
ya mari kita panggil anak-anak Rocky kita. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan Dan kecil, para orang tua untuk mendampingi anak-anak kita. panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Ya mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita pada setiap anak-anak kita, adik-adik kita. Kita berdoa untuk mereka. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati. Kami mengangkat tangan kami atas setiap generasi-generasi muda ini Tuhan. Setiap anak-anak Rocky kami di masa muda mereka. Mereka akan terus diperkenalkan kepada pribadi Yesus. Sehingga kehidupan mereka di masa depan penuh dengan pengharapan. Penuh dengan hari depan yang cerah. Engkau berkati pendidikan mereka. Apapun yang mereka kerjakan kau buat berhasil. Karena kami percaya Engkau yang menyertai setiap mereka. Kepandaian yang daripadamu Tuhan. Engkau sertai, berikan atas setiap mereka. Engkau berkati orang tua mereka, keluarga besar mereka, guru sekolah minggu. Sehingga mereka boleh mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang hidup takut akan Kau. Terima kasih Bapa, yang dedikasikan kehidupan mereka hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Roy Peter untuk berdoa dan juga memberkati kita. Baik umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita angkat wajah kita dan kita buka kedua tangan kita. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dan terima berkat ini, Tuhan memberkatimu, Tuhan melimpahmu dengan rahmat, kemurahan serta kasih karunia. Wajahnya dihadapkan kepadamu untuk memberikan kau damai sejahtera. Semua berkat ini kau terima hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.